Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri, resah karena menilai ada kelompok yang ingin melakukan kekerasan kepada rakyat. Menurut Mega, Indonesia bisa keluar dari penjajahan berkat jeripayah keringat dan air mata. Untuk itu Mega siap menghadapi kekuatan kelompok yang ingin melakukan kekerasan kepada masyarakat. Megawati juga mengingatkan jangan seperti Orde Baru. Lantas siapa kelompok yang dimaksud oleh Megawati serta mengapa keresahan yang dilontarkan oleh Mega ini terjadi berulang-ulang. Sebelumnya, pemirsa dan Lafar, kita ingat 12 November lalu, Mega juga bicara tentang potensi kecurangan pemilu. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Mas Arya Bima, kemudian ada pakar politik Prof. Burhanuddin Muhtadi dan juga ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran yaitu ada Pak Afrian Syahnur. Nah pertama kita ingin ke PDIP terlebih dahulu. Mas Arya, siapa sih yang dimaksud oleh Bu Mega soal kelompok yang ingin melakukan kekerasan kepada rakyat Indonesia? Kekerasan seperti apa sih yang dimaksud kemudian? Begini, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, kita harus lihat backgroundnya ya. Beliau itu siapa kan itu? Dalam posisi apa? Saya melihat dari apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kemarin, dia sebagai seorang tidak hanya ketua umum partai, tapi seorang negarawan yang cukup lama makan asam garam politik, apalagi sejarah beliau sebagai ketua umum partai. Ya. Kita cermati betul bagaimana beliau sadar tentang apa itu yang namanya mabuk kekuasaan di zaman Orde Baru. Ibu Mega tahu bagaimana kekuasaan dan situasi dalamnya istana. Jadi menurut saya ungkapan bijak beliau mengingatkan kita hendaknya siapapun penguasa tidak terjebak dalam keinginan mempertahankan dan melanggengkan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Seperti yang pernah dilakukan oleh rejim Orde Baru. Itulah sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Nah, ketua ini hendaknya dipahami tidak pada konteks orang tertentu, tapi untuk semua pemimpin di negara ini. Nah, beliau juga sampaikan bahwa kekuasaan itu juga ada batasnya. Batasnya di mana? Batasnya itu pada saat hati nurani rakyat itu ditabrak. Kan? Pada saat bagaimana batas itu rakyat mulai ada ketidaknyamanan seperti tadi. Baik. Intimidasi, keterbatasan hak-hak untuk berkumpul, hak-hak untuk menentukan bagaimana seseorang itu harus memberikan dukungan ke salah satu paslon dengan paslon yang lain. Inilah penolakan-penolakan yang Ibu rekam betul. Apa keinginan rakyat itu tentu dari berbagai instrumen termasuk instrumen partai, instrumen para penggiat-penggiat civil society, dari rohaniwan, dari budayawan, dari para 200 profesor doktor dari berbagai universitas. Nah, ini yang saya kira manifestasi rakyat yang mulai resah inilah yang kemudian ditangkap di dalam ekspresi pidato Ibu Mega kemarin. Saya kira itu. Ya, Mas Arya, kami mencatat setidaknya sudah 2 kali nih dengan kemarin nih. Sebelumnya pada tanggal 12 November juga sempat mengatakan bahwa ada potensi kecurangan di pemilu nanti. Sebenarnya memang sudah terlihatkah indikasi kecurangan itu? Sudah sejauh mana mungkin menurut pengamatan dari Ibu Mega dan juga pihak PDIP? Oh ya, kemarin kan saatnya di waktu yang sama kan diadakan kesepakatan penandatanganan pemilu damai. Ya. Ya. Pemilu damai kan sebagai akibat. Pada saat pemilu itu dilaksanakan jujur dan adil, saya kira akibatnya akan ada pemilu yang damai. Nah, pemilu menjadi tidak damai pada saat tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. Nah, jujur itu yang seperti apa, adil yang seperti apa. Adil di sini lebih pada adilnya pelaksana pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, dan adilnya bagaimana instrumen negara itu pada posisi yang tidak memihak pada salah satu partai atau pada salah satu paslon. Nah, inilah yang saya kira bagaimana Ibu Mega melihat
bagaimana situasi saat ini terjadi beberapa hal yang tentunya banyak aparat negara yang bertentangan dengan undang-undang pemilu itu sendiri. Tetapi sekali lagi bahwa Ibu melihat bahwa ada beberapa hal sumpah jabatan seperti kepala desa, mungkin juga Polri, TNI, yang sebenarnya bekerja bukan pada tupoksinya. Tapi sekali lagi, ini adalah oknum. Ya, Ibu Mega adalah orang yang tahu betul, pemimpin yang tahu betul di situasi Orde Baru di mana instrumen negara ikut memrepresi rakyat. Oke. Bagaimana mengembalikan kewibawaan polisi waktu itu, ya, orang pakai baju polisi di Tamrin itu nggak berani dulu. Berangkat ke kantor tuh bajunya disimpan. Baik. Ya, bagaimana juga tentara. Nah, Ibu Mega melihat bagaimana situasi kewibawaan negara yang harus dijaga oleh instrumen dalam hal ini adalah TNI Polri. Tapi juga rakyat sekarang ini Ibu Mega percaya tidak akan takut pada saat ditakut-takuti ataupun digiring untuk mencoblos paslon tertentu. Baik. Nah, dan Ibu Mega juga percaya bahwa tidak semua aparat, ya kan ini kan oknum, tidak semua aparat anggota polisi maupun TNI itu melakukan hal-hal yang terkait dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tupoksinya nanti. Karena aparat-aparat ini bekerja dengan mengedepankan profesionalitas dan mengedepankan nuraninya ketimbang memenuhi perintah mungkin atasan yang tidak sesuai dengan tupoksi atau undang-undang dan tidak sesuai dengan perannya pada saat pemilu yang diharapkan jujur dan adil ini. Ini yang disampaikan oleh Ibu Mega sebentar, bahwa ada hal yang terkait dengan tekanan-tekanan itu dirasakan betul tidak hanya oleh Ibu Mega, tapi oleh seluruh masyarakat yang tentunya ini diekspresikan. Jangan sampai tekanan politik dan kecurangan ini bisa ada di dalam proses pemilu nanti. Dan mari kita kembalikan proses pemilu demokrasi ini merupakan suatu hajatan publik atau hajatan rakyat, bukan hajatan domestik atau hajatan yang hanya sekedar ingin memperpanjang atau melanggengkan kekuasaan. Itu yang saya kira disampaikan oleh Ibu Mega, dan itu berlaku untuk semua pemimpin bangsa ini atau penguasa di seluruh negara ini. Saya kira itu. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau menurut Mas Burhan atau Prof Burhan, siapa sih yang dituju oleh Ibu Mega ini secara spesifik? Saya kira kalau dari timing, Tisa, itu terlihat bahwa pernyataan Ibu Mega memang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi. Elephant in the room itu terlalu terang benderang ya. Jadi kalau sebelum 25 Oktober 2023 itu sangat jelas narasi yang dipakai oleh PD Perjuangan itu bagian dari tulang punggung pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi setelah Prabowo Gibran didaftarkan, apalagi setelah keputusan kontroversial MK, itu terlihat narasi yang dibawa oleh PD Perjuangan itu berbeda jauh dengan selama ini. Jadi udah dua kali, satu adalah tanggal 12 November 2023, kemudian pernyataan terakhir yang disampaikan oleh Ibu Mega. Bedanya, Tisa, dibanding 12 November, pernyataan kemarin jauh lebih keras, bernyawa, ya, karena tidak disampaikan secara teks. Ya. Kalau di pernyataan tanggal 12 itu terkesan ada teleprompter tuh yang dibaca oleh Ibu Mega. Jadi kata-katanya sangat moderated, ya, sangat hati-hati. Sementara untuk pernyataan kemarin itu tanpa teks, jadi sepertinya keluar dari hati Ibu Mega. Ya. Terlepas ada intensi atau motif politik, tentu saja ya, namanya juga politisi, pasti ada narasi, ada framing yang ingin dipakai. Tetapi lepas daripada soal itu, pernyataan Ibu Mega tentang bahaya Orde Baru itu sebenarnya bukan hal yang baru dalam kajian akademik ya. Beberapa tahun terakhir misalnya orang seperti Tom Power, orang seperti Eve Warburton, ya, Marcus Misner, termasuk saya sendiri itu ya, menulis satu buku edited volume yang berkaitan dengan stagnasi demokrasi. Jadi menurut saya bukan hal yang baru ya dari sisi akademik ya, bahwa
kualitas demokrasi di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memang mengalami penurunan. Tahun 2020 The Economist Intelligence Unit misalnya itu mencatat penurunan indeks demokrasi kita itu terburuk dalam 14 tahun terakhir. Meskipun kalau kita baca gelas setengah penuh, demokrasi kita meskipun turun masih lebih baik dibanding misalnya negara-negara besar seperti India. India udah masuk kategori otokrasi itu ya menurut Variety of Democracy ya. Kemudian dibanding Brazil atau dibanding Turki. Tetapi kalau dibanding dengan pemerintahan sebelumnya memang ada penurunan kualitas demokrasi kita. Dan itu bukan suatu hal yang baru ya. Cuma menjadi baru karena yang menyampaikan adalah Ibu Mega. Jadi Alfat, ada dua yang menurut saya menarik dari pernyataan Ibu Mega itu. Satu, messengernya yang mengatakan Ibu Mega yang membesarkan Presiden Jokowi. Yang kedua adalah message-nya, pesannya. Nah, memang hati-hati karena yang menyampaikan adalah politisi. Ada dua yang mungkin akan ditanyakan oleh publik. Satu, mengapa baru sekarang? Yang kedua nih ya, bagaimanapun isu kecurangan beberapa kali juga melibatkan beberapa oknum ya yang terafiliasi dengan PD Perjuangan itu Mas Arya Bima ya. Misalnya Bupati Majalengka itu udah keputusan Bawaslu disemprit ya. Kemudian juga ada indikasi Bupati Boyolali ya. Tapi poin saya ya, hati-hati ya, karena bagaimanapun dalam narasi semacam ini bisa jadi ada serangan balik meskipun secara substantif apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu sangat justified. Artinya sudah menjadi kajian keseriusan para akademisi. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari TKN Prabowo Gibran? Karena tadi Pak Mas Burhan bilang ini sepertinya tertuju pada pemerintahan Pak Joko Widodo yang kemudian anaknya sedang berpasangan dengan Prabowo Gibran. Nanti dijawab setelah jeda ya. Nanti kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang.